Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala imtinanihi wa syukrih. Walhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya, yang menjadikan seseorang itu merasakan nikmat ibadah ketika mereka memiliki keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Di antara hal-hal yang kita bisa mengetahui tentang mengenal surga di awal adalah bahwa menurut ahlu sunnah, ya, surga itu telah diciptakan. Kenapa? Karena Mu'tazilah mengatakan surga itu belum diciptakan, ya. Tapi menurut ahlu sunnah mengatakan bahwa surga itu sudah ada. Apa? Banyak dalilnya. Di antaranya dari dalil dari Quran dan sunnah. Dari Quran begitu banyak Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah mengatakan, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Azza wa Jalla, yang surganya seluas langit dan bumi, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Hadid ayat 21, Allah katakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Allah katakan bersegeralah, berlomba-lombalah kepada mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla, dan surganya luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Kemudian juga ketika kita menimbang, ya, tentang kata-kata uiddat, maka ini menunjukkan bahwa surga sudah ada, ya apa enggak? Karena uiddat sendiri pengertiannya apa? Dipersiapkan. Berarti Allah SWT sudah mempersiapkannya, ya, telah dipersiapkan, maka surga itu sudah ada. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, maka Rasulullah SAW melihat surga. Allah SWT mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dalam surat An-Najm disebutkan sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga ma'wa. Ma'wa ini apa? Tempat tinggal, ya. Rasulullah SAW mengatakan thumma intalaqa hatta ata bi sidratil muntaha. Ini hadisnya, ya, penjelasan tentang ayat tadi, hadisnya ini, ya. Kemudian malaikat Jibril itu membawaku sampai kepada Sidratul Muntaha, ya, namanya. Maka kemudian apa? Faghasyiyaha alwan la adri ma hiya. Maka Sidratul Muntaha itu apa? Dipenuhi dengan warna-warna yang aku tidak tahu apa itu warna, apakah warna itu, ya. Thumma
udkhiltul jannah, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Fa idza fiha janabidul lu'lu' wa idza turabuhal misk. Subhanallah. Ternyata di surga itu ada kubah-kubah mutiara. Serta apa? Tanahnya, debunya itu misik. Subhanallah. Ini yang kemudian Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam surga tadi diperlihatkan. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan khuffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan makarih, sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Jelas ya. Kemudian wa khuffatin naru bisyahwat. Sedangkan neraka itu jalannya diliputi dengan apa? Syahwat. Makanya hadis ini ada kaitannya juga ketika Allah SWT selesai menciptakan surga dan neraka, maka Allah SWT mengutus Jibril untuk melihat ke surga. Ketika Jibril melihat ke surga, maka Jibril mengatakan, aku yakin hambamu semua ingin memasukinya. Kemudian coba lihat lagi, ketika diliputi dengan makarih, hal-hal yang dibenci oleh nafsu, maka ketika lihat lagi, aku takut hambamu tidak ada yang memasukinya. Begitu melihat neraka, aku yakin hambamu apa? Tidak akan pernah mau masukinya, benci. Tapi begitu lihat diliputi dengan syahwat, aku takut tidak ada yang bisa lepas darinya. Maka inilah gambaran ya, bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW salat gerhana, selesai salat gerhana, maka Rasulullah SAW mengatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, khasyafatis syams ala ahdi Rasulillah SAW. Terjadi gerhana matahari di zaman Nabi SAW. Fasalla, kemudian salat. Qalu ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamik. Selesai salat, maka sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, aku melihat engkau tanawalta, makan sesuatu ya di tempatmu. Thumma ra'ainaka taka'ka'da. Ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat engkau mengambil sesuatu di tempatmu. Apa yang diambil Rasulullah SAW? Rasulullah SAW melihat surga di posisi setelah salat gerhana tadi. Kemudian kami melihatmu taka'ka'da. Artinya apa? Mundur. Ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, inni uridul jannah. Aku itu diperlihatkan surga. Fatanawaltu minha unqudan. Maka kemudian aku mengambil apa? Setandan buah, ungqud. Ya. Walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya, ma baqiyatid dunya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, ya, seandainya aku mengambilnya, maka kalian tidak akan makan darinya selama umur dunia. Ya, seumur dunia kalian akan makan darinya. Subhanallah ya ikhwah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pada waktu itu diperlihatkan surga. Berarti surga itu sudah ada. Di antara juga dalil-dalil menunjukkan adanya surga, ya, ada beberapa. Dalam hadis Nabi SAW yang pertama, rohnya orang mukmin itu akan berjalan-jalan di mana? Surga. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, nasmatul mukmin, rohnya orang mukmin, idza mata ta'irun ta'allaku bi syajaril jannah, maka diletakkan di burung yang bergantung di pohon-pohon surga, hatta yurji'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala ila jasadihi, sampai Allah mengembalikan rohnya tadi kepada jasadnya, yauma yab'atsuhullah, di hari yang Allah bangkitkan. Jadi kemana rohnya? Jalan-jalan di surga. Makanya nanti ada dalil juga, roh itu
ketika di kuburan Allah perlihatkan, kalau di ahli surga diperlihatkan surganya. Kita sudah pernah bahas kan tentang kenapa penduduk surga itu ketika masuk surga dia kenal benar surga itu dan dia harus kemana. Kenapa? Karena waktu di kuburannya diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ini yang terjadi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian juga yang kedua, rohnya para syuhada itu ya disebutkan bahwa dia diletakkan di burung yang warnanya hijau, ya, yang dimana bergantung di arsy. Dikatakan arwahuhum fi jawfi tayri khudrin, ya, roh mereka berada di dalam rongga burung hijau, ya, laha fatanadilu mu'allaqatun bil arsy, laha qanadil. Qanadil itu kalau kita bilang apa? Kayak apa ya bilangnya? Kayak lampu, pelita, paham ya? Yang pelitanya ini bergantung di arsy. Kemudian tasrahu minal jannah haitsu sya'at, ya, dia akan dapat keluar masuk ke surga kapanpun dia mau. Thumma ta'wi ila tilqal qanadil, kemudian apa, istirahat lagi di pelita-pelitanya, di penerang-penerangnya, lampu-lampunya. Jelas ini kondisi orang yang mati syahid. Jadi lebih luar biasa lagi orang yang mati syahid nih, ya. Kenapa? Karena rohnya diletakkan di burung yang warnanya hijau, yang berputar-putar terus. Dalil ini itu ada di dalam tafsiran surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Nah, ini dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Allah mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu di dalam kondisi mati, akan tapi mereka hidup, dan kalian tidak merasakannya. Nah, dalam tafsiran ayat ini bicara masalah hadis yang tadi persis. Ibnu Katsir menukil hadis yang tadi mengatakan bahwa Allah meletakkan rohnya, ya, orang yang mati syahid itu di perut burung yang warnanya hijau. Apa yang terjadi? Mereka keluar masuk surga semaunya sudah. Ya, ini menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Kemudian dalil yang berikutnya adalah ketika seseorang berada di alam barzakh. Alam barzakh itu apa? Kuburan. Dibukakan pintu menuju surga dan diperlihatkan tempatnya di surga. Maka kemudian angin surga masuk kepada dirinya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam Sahihain disebutkan, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashyi. Nah, ini yang membuat mereka mengenal surga dengan baik. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian kalau meninggal maka diperlihatkan kepadanya tempatnya setiap pagi sore, istilahnya, ya. Tempatnya apa? Kalau dia penduduk surga diperlihatkan tempatnya surga. Kalau dia penduduk neraka diperlihatkan tempatnya neraka. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah. Kalau dia termasuk ahli surga maka dia akan diperlihatkan tempatnya di surga. Wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Fayuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Dikatakan inilah tempatmu. Makanya kenapa mereka kenal benar. Surga ya diperlihatkan di mana tempatnya siang malam, ya ikhwah. Istilahnya kalau kita diperlihatkan terus pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Ya. Bagaimana kondisi tempatnya itu yang membuat mereka benar-benar hafal. Jelas masalah ini. Yang berikutnya yang keempat, di antara dalilnya juga seorang mukmin di alam barzakh dibukakan baginya pintu surga.
Ya, hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan fa'afrishuhu minal jannah. Ya, maka bentangkan baginya permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, maka pakaikan dia dari pakaian surga. Kemudian waftahu lahu baban ilal jannah, maka bukakan pintu ke surga. Dibukakan, jadi artinya dia ditampakkan, tapi bukan masuk ya. Paham di sini istilahnya? Karena ini posisinya di dalam kubur. Kemudian qala fayatihi min rauhiha, dikatakan maka datang kepadanya apa? Anginnya, wa tibiha, dan wanginya. Tib. Ya. Kemudian yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, maka diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Ini hadis riwayat Imam Ahmad bercerita tentang kalau orang itu meninggal, prosesnya orang mukmin meninggal itu gimana. Di antaranya setelah ditanyain malaikat dan dia berhasil jawab, maka Allah kasih ini. Dan kita juga sudah pernah bahas kemarin dulu, awal kajian kita sudah bahas ini. Nah, kemudian juga di antaranya ketika seorang sahabat, ya, pas waktu posisi perang Uhud, dia mengatakan apa? Fawalladhi nafsi biyadihi, kata dia demi Allah, inni la ajidu rihal jannah duna Uhud. Sesungguhnya aku melihat aroma surga, mencium bau surga di mana? Di bawah Uhud. Makanya kemudian dia maju perang mati syahid. Ya. Ini menunjukkan surga itu sudah ada. Jadi sahabat itu mencium bau surga, dan ini kenyataan. Ini yang membuat kemudian sahabat itu akhirnya mati syahid ya ikhwan. Tapi dia mengatakan itu sebelumnya. Nah, dari pendalilan menunjukkan bahwa nikmat surga itu Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan nikmat surga tergantung perbuatan hambanya. Jelas, masing-masing dikasih nikmat sesuai perbuatannya. Apa dalilnya? Di antaranya karena banyak dalil yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya di Nabi SAW, man qala subhanallahil azim, kemudian mengatakan subhanallah wa bihamdihi, ya, ghurizat lahu nakhlatun fil jannah. Allah akan tanam buat dia pohon kurma di surga setiap perkataan tasbihnya tadi. Jelas? Kemudian juga ketika Fir'aun berdoa, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Baitan di sini kalau di surga judulnya rumahnya enggak tanggung-tanggung, maka diistilahkan apa? Istana. Jelas ya ikhwah? Karena megah. Tapi judulnya tetap rumah sebenarnya. Ya. Kemudian juga yang berikutnya, surga itu bertingkat-tingkat. Allah mengatakan bahwa hum darajatun indallahi wallahu basirum bima ya'malun. Ya. Mereka itu bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Apa buktinya juga? Ya ikhwah, ada yang tahu surga itu berapa tingkat? Ada yang tahu? Hah? 9. 100, Masya Allah. 100 ya? Oke. Bukan mutlak 100. Memang ada dalil yang mengatakan, dikatakan inna fil jannati mi'at darajah. Di surga itu 100 tingkatan, tapi bukan mutlak 100. Mau tahu berapa? Sampai berapa? Di antaranya ada athar juga dari Aisyah, tapi athar ini didhaifkan. Tapi bukan sampai titik mungkar sebenarnya. Tapi para ulama dulu itu juga menjelaskan sejalan sama athar ini. Bukan sekedar 100. Ya, kita bahas mudah-mudahan nyampe ke situ mudah-mudahan. Allah SWT mengatakan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi
wa qatala ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahul husna. Husna di sini apa artinya? Surga. Kita sudah pernah bahas kan, masing-masing akan Allah janjikan kepada mereka balasannya surga. Allah mengatakan enggak sama orang-orang yang berinfak sebelum Al-Fatah. Ini apa maksudnya? Betul, dibukakan kota Mekah. Ya, dan dia apa? Berjihad. Jadi orang yang berjihad sebelum dibukakan kota Mekah sama yang sesudah, maka lebih besar pahala dan balasan surganya yang sebelum dibukakan kota Mekah. Kenapa? Karena orang yang sebelum dibukakan kota Mekah, mereka yang termasuk orang-orang yang bersegera masuk Islam. Karena ketika dibukakan kota Mekah, yang masuk Islam banyak gak? Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Fatihah apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, rombongan bondongan. Jadi sudah gerombolan banyak. Kata-kata afwaja ini menunjukkan waktu itu ketika dibukakan kota Mekah sudah banyak yang masuk. Jadi sebelumnya itu jauh lebih utama mereka ketika melakukan amalan. Ya, karena berarti ini menunjukkan surganya tadi ya dengan masing-masing kedudukannya. Jelas ya? Yang sebelum dibukakan kota Mekah surganya lebih tinggi daripada yang setelah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu membagi seseorang menjadi berapa? 3 derajat di ayat ini. An-Nisa 95 sampai 96. Coba lihat. Allah mengatakan la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulid darari. Ini satu. Ya. Allah katakan enggak sama antara orang mukmin yang duduk enggak ikut perang, ya, tidak, yang enggak punya udzur, ya. Satu. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ini 2. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jal dengan hartanya dan di jiwanya. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Ya. Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan apa? Orang-orang yang mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jal dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk-duduk tadi beberapa derajat lebih tinggi. Wa qul wa'adallahul husna, masing-masing dijanjikan surga. Kemudian Allah mengatakan lagi, faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah juga memberikan orang-orang yang berjuang di jalan Allah atas orang yang duduk pahala yang sangat besar. Ya. Maka dalil ini menunjukkan ada beberapa hal. Yang pertama apa? Ketika mereka beriman tapi nggak ikut berjihad tanpa punya udzur, dia punya derajatnya sendiri. Jelas orang yang tidak ikut perang karena punya udzur juga punya derajatnya sendiri. Sedangkan orang yang ikut perang dengan jiwa sama hartanya juga derajatnya sendiri. Jadi ada 3 hal. Ada yang nggak punya udzur, maka dia sendiri. Kalau punya udzur lebih tinggi nggak? Lebih tinggi, paham ya? Karena dia punya udzur. Kalau dia tidak mendapati udzur itu mungkin dia ikut. Jelas? Tapi ada juga orang yang ikut langsung, bahkan dengan jiwa dan hartanya. Bedanya apa? Orang yang punya udzur sama yang nggak punya udzur, berapa derajat bedanya? Bedanya 1 derajat. Lihat dalilnya. Lihat. Ghaira ulid darari. Kemudian Allah mengatakan, ya, orang-orang yang tadi ini orang, ya,
yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Jelas? Nah, orang-orang yang duduk tadi, duduk maksudnya apa? Duduk tapi punya udzur. Jelas ya? Ini beda lagi. Bedanya cuma apa? Antara punya udzur sama enggak, satu derajat. Tapi antara orang yang punya udzur tadi dengan orang yang ikut beberapa derajat lebih tinggi lagi. Bedanya jauh, itu yang jauh. Antara kedua ketiga itu jauh jaraknya. Tapi antara pertama sama kedua, yang enggak punya udzur sama yang punya udzur satu derajat. Jelas? Dan ini disebutkan di dalam tafsir masalah ini. Ya. Nih, di dalam Hadil Arwah, kitab ini ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya. Maka perbedaannya hanya satu derajat. Tapi kalau yang kedua sama ketiga bedanya beberapa derajat. Banyak ini bedanya. Jelas? Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kuntum azwajan thalathah. Ya, Allah sebutkan ada 3 golongan. Fa ashabul maimanati, ashabul maimanah, wa ashabul mas'amah, ma ashabul mas'amah. Kemudian was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ya ikhwah, dalam surat Al-Waqi'ah ada 3 hal ya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Pertama apa? Ashabul maimanah, golongan kanan. Kemudian golongan kiri, jelas sengsara. Kalau kita bicara golongan kiri maka maksudnya kemana? Neraka. Kalau golongan kanan sama al-muqarrabun yang disebut dengan orang-orang yang berlomba-lomba tadi, ya, ini beda jauh. Jelas? Bedanya di mana? Coba lihat. Di dalam tafsir disebutkan yang pertama adalah orang-orang as-sabiqun. As-sabiqun di sini adalah orang-orang yang paling dahulu beriman. Sedangkan orang ashabul yamin ya juga menunjukkan surga tapi memiliki tingkatan secara tersendiri. Karena nikmat surga itu ya berbeda luar biasa. Bahkan sampai disebutkan ya orang-orang yang golongan yang disebut dengan orang-orang yang abror tadi, ada golongan orang-orang abror ya. Mereka mendapatkan surga dengan apa? Minumannya rahiqil makhtum. Kemudian juga ada namanya tasnim. Coba lihat. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna. Nah ini dia. Rahiqil makhtum. Nanti kita bahas rahiqil makhtum itu apa? Ya, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kemudian dikatakan wa mizajuhu min tasnim. Ini yang kedua, tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Yang diminum sama orang-orang yang al-muqarrabun. Ya, yang pertama apa? Yang pertama disebut dengan rahiqil makhtum. Kenapa? Di dalam tafsir disebutkan ya, penjelasannya ya, kata-kata rahiqil makhtum ya. Coba lihat. Rahiqil makhtum adalah khamr yang paling lezat yang diminum oleh orang-orang yang abror. Ketika mereka selesai meminumnya akan keluar darinya bau wangi yang luar biasa. Ini rahiqil makhtum. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan mizajuhu min tasnim. Ya, tasnim ini campurannya dari tasnim. Jika minum ya dari rahiqil makhtum dan dicampurkan dengan tasnim, tasnim itu disebutkan adalah mata air ya yang diminum oleh mereka ya oleh orang-orang yang muqarrabun, tingkatannya lebih tinggi lagi. Sedangkan muqarrabun itu berarti surga itu ada 2, ada abror, ada muqarrabun. Kalau orang muqarrabun itu dapat rahiqil makhtum campur tasnim. Sedangkan orang yang abror dapat apa? Rahiqil makhtum aja. Berarti mana yang lebih enak? Dapat 2 langsung. Jelas?
Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana gambarannya antara yang satu dapat apa, yang satu dapat apa. Karena kondisi mereka berbeda. Maka ya ikhwah, kebayang nggak ketika seseorang meminum sesuatu, mereka spesial yang nggak didapat di bagian bawah. Bahkan gambarannya nggak sekedar di situ. Sampai disebutkan di dalam tafsir ya tentang masalah ini, al-muqarrabun kedudukannya lebih tinggi. Kenapa? Yang didekatkan oleh Allah Azza wa Jal. Kedudukan mereka karena mereka mendapatkan minum yang lebih istimewa, yaitu tasnim tadi. Ya, sementara abror cuma dapat apa? Campuran tok. Ya. Menunjukkan bahwa air minum dibedakan antara golongan yang atas sama yang golongan yang bawah. Sehingga menunjukkan bahwa surga itu punya tingkatan karena minumannya aja beda kelas. Allah mengatakan juga waliman khafa maqama rabbih jannatan. Surganya ya ikhwah, istilah jannatan ada yang di atas ada yang di bawah. Kenapa? Coba lihat baik-baik. Di dalam surat apa ini? Ar-Rahman. Allah mengatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dawata afnan. Ya, kedua surga itu memiliki macam-macam pepohonan dan buah-buahan. Ya, fihima aynani tajriyan, ada dua mata air yang mengalir. Ya, kemudian Allah mengatakan fihima min kulli fakihatin zaujan, ada buah-buahan sepasang-pasang. Kemudian dikatakan juga ya muttaqiina ala furushim batainuha. Kemudian min istabarak wa jannataini dan. Nah, dalam perkara ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di bahwa ada dua surga, ada 4 totalnya. Kalau disebutkan dari derajat ini, ada 2 surga bagi orang-orang yang di atas, ya. Ada 2 surga juga bagi orang yang di bawah. Tapi tetap mereka mendapatkan berapa? 2 surga. Jadi ada golongan atas dengan 2 surganya, ada golongan bawah dengan 2 surganya. Ya. Karena Allah mengatakan ya di dalam surat Ar-Rahman ayat 62 kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain 2 surga itu ada 2 surga lagi. 2 surga yang ini golongan siapa? Ini yang atas. 2 surga lagi buat siapa? Ini yang bawah. Jelas? Ini yang dimaksud. Jadi masing-masing derajatnya itu punya kenikmatan yang berbeda-beda. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang mukmin itu kenikmatan yang bertingkat-tingkat, dan ini lebih jelas lagi ketika mereka sampai di surga. Sebagaimana kita ngelihat orang kafir punya kenikmatan bertingkat-tingkat, betul apa enggak di dunia? Jelas enggak? Orang kayanya sama apa beda? Beda. Dunia jelas kan, yang satu punya perusahaan berapa biji, yang satu berapa, yang satu menguasai dunia dengan berbagai mega proyeknya. Paham ya? Maka ini menunjukkan orang kafir ketika di dunia mereka punya kesenangan yang berbeda-beda. Sedangkan ahli surga lebih detail lagi ketika di surga. Sama kayak kita nonton, orang kafir punya kesenangannya. Jelas. Maka bayangin dengan baik. Mumpung Allah masih kasih kita hidup, jangan pernah jadi penonton selamanya. Ya, kalau kita orientasiin, kadang-kadang kita nggak sadar, ya apa enggak? Kita di dunia ngelihat orang ya dengan kesenangannya, itu kesenangan mereka. Tapi pada dasarnya orang kafir sama orang kafir, yang satu kenikmatannya luar biasa. Dunianya kita bicara ya, yang satu biasa. Yang biasa ini jadi penonton nggak kira-kira? Iya kan? Tapi dunia ini sebentar ya ikhwah.
Nah, kebayang kalau kita jadi penonton selamanya gimana? Paham ya? Maksudnya kita penghuni surga juga. Tapi surganya di mana? Di bawah. Itu yang harus kita pikirin. Ada pelajaran lagi ya. Nah, yang tadi mengatakan 100 derajat ini, tapi tidak hanya 100. Saya jelasin dari ini. Dikatakan inna fil jannati mi'ah darajah. Sesungguhnya di surga ada berapa? 100 derajat. Ada Allah lil mujahidina fi sabilillah ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga itu bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Antara satu derajat ke derajat yang lainnya jauhnya kayak langit sama bumi. Jauhnya. Digambarkannya gimana ya ikhwah? Ya, digambarkannya oleh Imam Ibnu Hajar ya, dikatakan ini kenapa? Karena amalan-amalan mereka. Jadi amalan itu buat orang surganya jadi luar biasa. Sampai digambarkan bahwa orang-orang yang berbakti kepada orang tua memiliki tingkatannya lagi. Orang-orang yang kemudian sholat memiliki tingkatannya. Orang yang bersedekah, orang yang nuntut ilmu, semuanya. Tapi bukan berarti 100 derajat pas. Paham ya? Karena Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahid man ahsaha dakhal jannah. Dalam hadis disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya. Maka dikatakan sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kecuali 1. Maksudnya berarti apa? 99. Barang siapa yang menghitungnya, maksudnya mempelajarinya, dia akan masuk surga. Ini menunjukkan dalil ini bahwa nama Allah bukan hanya 99 tapi lebih dari 99. Ya. Jadi ada 99. Kayak kita gini. Di Al-Qur'an ada 100 ayat, ada. Paham ya? Ada enggak? Apakah kemudian yang jelas hanya 100? Ada berapa? 6.000 lebih, ya kan? Ini menunjukkan bahwa kalau kita mengatakan ya, di sini ada 10 orang. Ada enggak 10 orang? Aslinya berapa? Lebih. Paham di sini ya? Inilah bagaimana bahasa yang terjadi bahwa di surga itu ada 100 derajat. Ya, yang Allah persiapkan bagi siapa? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Apakah kemudian derajatnya yang 100? Jawabannya enggak. Ya. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Hadil Arwah. Kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dikatakan inna ahl jannah yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim. Sesungguhnya penduduk surga itu saling melihat ya, penduduk surga yang berbeda di kamar-kamar mereka. Bagaimana? Dikatakan kama yatara'auna al-kaukabad durri al-ghabir fil ufuq. Sebagaimana mereka melihat kaukab. Kaukab ini apa? Kaukab itu kayak kita bintang-bintang tuh. Oke, planet-planet, istilahnya kaukab. Ya, bintang ini jamak sebenarnya. Ya. Jadi kayak kita ngelihat planet, ya. Jamaknya apa? Kawakib, jamaknya. Kalau mufradnya kaukab. Sebagaimana ngelihat planet yang mengkilap seperti debu di ufuk timur. Antum tahu nggak dari sini antum ngelihat bintang gimana? Jaraknya kayak gitu tuh. Kebayang saking banyaknya dia sampai berkilap. Jadi penduduk surga yang di sini ngelihat yang di atas kayak gitu. Itu penduduk surga, itu penduduk surga. Dengan kamarnya dan nikmatnya masing-masing ya. Berarti yang di bawah sama yang di atas nikmatnya beda apa sama? Beda kelas. Ini yang saya maksud, kita jadi penonton. Jelas. Bahkan digambarkan penduduk surga itu akan saling berkunjung.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini cara berkunjungnya. Ada seorang sahabat bertanya tentang masalah surga. Ya, dikatakan hal yatazawaruna ahl jannah. Wahai Rasulullah, apakah penduduk surga itu saling berziarah? Jawabannya iya apa enggak? Iya. Ini hadisnya. Ya. Cara ziarahnya gimana? Nah, ini dia. Kita nanti nasallahu alaihi wasallam, ya makanya berharap sama Allah dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Bukan sekedar jadi penonton tok. Kalau surganya di bawah, cuman terima didatangi tanpa datangi. Ya, apakah penduduk surga nanti saling berziarah? Kata Rasulullah, na'am. La yahbitu ahlud darajatil ulya ila darajatis sufla. Jadi penduduk derajat yang tinggi turun ke derajat yang bawahnya. Kalau di posisi yang ke-100 di atas, atau yang, karena jumlahnya bukan 100, ribuan, kira-kira surga yang paling atas dia bisa apa? Mau kemana aja bisa, jelas. Dan kemananya ketika mereka saling cerita enggak? Iya, saling cerita. Yang atas ceritanya lebih enak jauh, dan ini bicara selamanya. Kemudian yang bawah bisa ke atas. Maka kata Rasulullah SAW, fayuhayyunahum wa yusallimuna alaihim. Ya, mereka mengucapkan tahiyat. Tahiyat itu apa istilahnya? Ya, mengucapkan penghormatan dan juga mengucapkan salam. Beda antara tahiyah, ya, disebutkan di sini, kemudian mengucapkan salam, dibedakan posisinya. Kemudian wala yastati'u ahlud darajati sufla yas'uduna ilal a'lain. Enggak mungkin yang bawah naik ke atas. Kenapa? Taqsuru bihim a'malahum. Dikatakan amalan mereka kurang, makanya nggak bisa naik. Yang atas turun ke bawah mau kemana bebas. Ini posisinya bagaimana ya ikhwah, ketika seseorang tadi, ya, mereka di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim, ya, bagaimana, dan dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam perkara ini. Makanya kemudian apa? Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Maka kalau kalian mau minta sama Allah, minta surga firdaus. Fa innahu awsatu al-jannah wa a'lal jannah. Dia itu posisi firdaus itu di tengah. Paham ya? Kalau kita bicara surga firdaus itu di tengah, tapi dia posisinya paling atas, paling tingginya derajat. Ya. Jadi kalau yang di tengah, walaupun posisinya di tengah, tapi bisa kemana-mana kan? Jelas? Bebas, dia mau kemana aja bisa. Tapi kalau sudah posisinya lebih di bawahnya lagi, maka dia nggak bisa kemana-mana, cuman bisa didatangi yang di atas. Tapi bisa di bawahnya lagi, kalau posisinya di bawahnya firdaus. Tapi kalau paling bawah sendiri, ya sudah, terima didatangi tok. Kebayang ya ikhwah. Dan ini seumur hidupnya selamanya, nggak ada pindah lagi. Jadi ya pikirkanlah, inilah kondisi, ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, nah, derajatnya surga ini berapa banyak? Nah, ini di sini. Yuqalu li ashabil Quran, li sahibil Quran, dikatakan kepada orang-orang yang sahibul Quran, orang-orang yang membaca Quran, ya. Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Ya.
dikatakan bacalah ya, dan naiklah serta apa? Baca dengan tartil, jangan cepat-cepat. Kenapa? Karena sesungguhnya sebagaimana engkau membaca di dunia, karena sesungguhnya derajat ya tempatmu itu sebagaimana akhir ayat yang engkau baca. Maksudnya apa akhir ayat yang engkau baca? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mentafsiri ada dua hal. Yang pertama, sesuai dengan kedudukan akhir ayat yang dia hafal. Jelas? Kemudian yang kedua adalah kedudukan pada akhir ayat yang dia baca dari hafalannya. Jadi bisa sesuai dengan hafalannya dia berapa ayat atau yang dia baca dari hafalannya. Jelas? Judulnya berarti apa? Surga itu tergantung dari hafalan Quran kita. Jadi semakin kita banyak menghafal Quran, maka semakin kita akan mendapatkan derajat yang tinggi. Karena dikatakan juga dalam hadis Nabi SAW, nanti innalillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah itu memiliki nanti akan mengangkat keluarga dari manusia. Siapa keluarganya Allah? Hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Kata Rasulullah dalam hadisnya, mereka adalah ahli Quran. Ahli Quran ini siapa? Orang yang menghafalkan Quran, mengamalkannya. Mereka disebut adalah keluarga Allah dan mereka khusus, khasatuh. Jelas di sini? Ini menunjukkan bagaimana Quran itu luar biasa ya ikhwah. Makanya berapa derajat di surga? Maka dikatakan Al-Imam Khattabi, kemudian Abul Abbas Al-Qurtubi dan yang lainnya mengatakan bahwa jumlahnya sekitar 6.000 tingkatan. Sesuai dengan jumlah ayat di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, kita punya hafalan berapa sekarang? Ini pertanyaannya. Ketika kita bicara surga, jangan pernah berpikir yang penting masuk. Begitu masuk beneran dapat yang bawahnya seumur-umur. Paham di sini ya? Karena memang kita butuh pengorbanan besar yang jiwa ini gak senang, gak gampang memang. Makanya saya nukil juga Al-Imam Al-Khattabi mengatakan apa? Disebutkan dalam athar bahwa jumlah ayat Al-Quran itu sesuai dengan jumlah derajat surga. Dikatakan oleh Al-Qari, ya, Al-Quran naiklah derajat surga sesuai dengan kadar ayat yang engkau baca. Ya, maka siapa yang sempurna bacaannya seluruh ayat Al-Quran, ia telah menempati derajat surga yang tertinggi. Siapa yang membaca sebagian Al-Quran, dia akan menempati sebagian derajat surga. Sampai disebutkan dalam athar ini ya, bukan karena hadis ini mauquf ya. Dikatakan oleh Imam Albani ini hadis ini mauquf sebenarnya. Tapi mauquf itu sampai berhenti di derajat siapa? Sahabat. Maka disebut dengan mauquf. Ya. Siapa yang mengatakan ini? Aisyah. Mengatakan ada di darajatil jannah. Ya, darajatil jannah. Jumlah derajatnya surga itu ada du'ail Quran ya, sesuai dengan jumlah ayatnya Al-Quran. Faman dakhalal jannah min ahli Quran falaysa fawqahu darajah. Barang siapa yang masuk surga di kalangan ahli Quran. Tahu ahli Quran ya? Ahli Quran ini apa? Cuma sekedar baca toh? Enggak, baca praktek ya, kemudian berusaha ngafalin. Karena intinya Quran itu bukan cuma dibaca toh, tapi Allah kepingin apa? Kita praktekkan. Ketika kita berusaha melakukan ini, maka dikatakan tidak ada derajat yang lebih tinggi darinya. Ya sudah, mentok di atas dia. Karena mereka adalah ahli Quran. Makanya Allah akan mengangkat keluarga dari manusia, yaitu mereka ahli Quran. Ahli Quran ya Allah ya Allah. Makanya mayat yang jasadnya nggak bakal dimakan tanah, siapa mereka diantaranya? Selain mujahid, orang yang hafid Quran. Paham ya di sini ya? Jadi inilah kondisi yang luar biasa, di mana seseorang nanti mereka
akan mendapatkan surga yang tingginya luar biasa sampai mereka bisa kemana-mana bebas dan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Bisa nggak kita sekarang dapat surga Firdaus? Bisa. Ketika kita menjadi ahli Al-Quran. Paham di sini ya? Ya. Jadi berharaplah surga Firdaus, tapi juga berusahalah. Karena Ustaz umur saya sudah tua. Ya ikhwah, ada sebuah kisah. Ada orang sudah umur lebih dari 50 sampai 70 tahun kalau salah. Tahu dia ini sopir taksi. Dari mulai nggak hafal Quran sampai hafal 30 juz. Apa yang dilakuin sama dia? Kalau ngafal secara langsung kan gampang-gampang lupa, bener gak? Caranya dia setel murotal tiap hari. Dengerin diikutin sambil naksi. Paham ya? Sampai akhirnya dia bisa hafal 30 juz dalam waktu berapa tahun. Ya, ini menunjukkan bagaimana kita ini dimotivasi sebenarnya dengan hadis-hadis ini. Menunjukkan kalau kita mau menghafalkan Quran, maka berpikirlah, saya berharap semakin banyak hafalan saya, semakin naik derajat surga nanti ketika Allah kasih. Kalau kita berpikir dengan cara ini, maka kita nggak akan pernah putus asa. Kenapa? Karena Allah janjikan surga sesuai dengan apa yang kita baca dari Quran, apa yang kita praktekkan dari Quran, apa yang kita renungin dari Quran. Ya, karena kalau Quran ini sekedar untuk dibaca, kadang-kadang yang terjadi apa? Cuman lewat. Betul apa enggak? Walaupun bacanya dapat pahala betul, tapi Allah menginginkan kita sebagai ahli Al-Quran, yaitu orang yang mengamalkan, menghafalkan, mempraktekannya, merenungi isi Al-Quran, mengajarkannya. Maka kita mempelajari Quran ini wajib gak hukumnya? Wajib. Ya, karena semua perintah yang Allah inginkan kepada kita ada di dalam Al-Quran. Jelas ya di sini ya. Maka bersyukurlah, ya berharaplah kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran. Karena semakin orang berusaha mengamalkan seluruh Al-Quran, maka derajatnya akan semakin tinggi. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita istiqomah di atas ketaatan, serta mudah-mudahan Allah SWT menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang masalah nikmat surga. Kalau ini sekarang baru pengenalan aja. Jadi secara umum itu surga gimana? Nah, kita nanti mulai masuk ke dalam surganya ceritanya. Ya, sekarang kenal dari mana? Dari luarnya. Surga itu gimana secara umum? Ya, insyaallah baru kita pertemuan berikutnya kita akan masuk pelan-pelan ke dalam surga. Subhanallah ya, kalau kita dengar nikmat surga, pulang senyum-senyum kita. Serius. Sebagaimana kita kemarin bahas neraka, pulang perut lemes. Betul apa enggak? Iya. Makanya tapi ketika kita memahami surga dan neraka secara umum, mana yang lebih dominan? Senang apa takut? Takut. Takutnya lebih dominan kalau itu masuk ke dalam hati kita beneran. Karena Rasulullah mengatakan, lau ta'lamu ma'alamu, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi kita ini kalau bilang senangnya terbatas, tapi nangisnya lebih banyak, karena neraka itu jauh lebih mengerikan. Dari sinilah rasa takut itu yang bisa menjaga diri kita untuk tetap istiqomah. Kita kalau kesenangan dan gak ada rasa takutnya, akhirnya meremehkan maksiat. Jelas. Tapi kalau ketakutan dan gak ada rasa berharapnya, kita bisa putus asa. Jadi rasa takut dan harapan itu harus imbang sebenarnya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.